Eh, mau kemana ya Pak ya? Kayaknya, itu bukan sebuah jawaban yang bagus. Ini sebelum antum memulai sebuah hari untuk kegiatan besok, antum sudah tuliskan. Esok hari, teman-teman di grup WhatsApp ataupun antum sampaikan langsung, Bapak Ibu, jamaah travel apa, jamaah tur apa, yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, esok hari kita akan jalan-jalan ke kota Madinah. Apa saja yang kita akan kunjungi? Nah, antum sebutkan bla 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 blanya. Saya mohon Bapak Ibu bisa on time karena orang yang sangat menghargai waktu adalah orang yang paling baik dalam kehidupannya. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini bisa antum pakai dalam keadaan membimbing ibadah haji dan umroh. Ini kemampuan komunikasi yang sangat bagus. Ingat, kunci dari sebuah perjalanan adalah membangun komunikasi dua arah yang sehat dan bagus. Dengan komunikasi yang bagus, antum bisa memberikan sebuah ketenangan, kenyamanan, keamanan untuk jamaah itu sendiri. Berapa banyak orang yang merasa perjalanan tidak bagus karena komunikasi dari tour leader itu kurang sempurna. Antum bagaikan seorang maestro dalam memberikan arahan ataupun wacana komunikasi kepada jamaah. Antum bisa bimbing kapan jamaah harus senang, antum bisa pandu dengan suara yang berapi-api, ya kapan jamaah harus terharu, antum bisa beretorika, antum bisa berceramah dengan uh, kenangan-kenangan yang sedih atau bagaimana, masya Allah, ya perjalanan ibadah umrah yang terharu, ya penuh haru, ya antum juga mungkin bisa memberikan sebuah uh, selera humor di jamaah. Jadi antum maestro, antum sebagai apa nih dirjen nih orkestra itu, kapan jamaah senang antum angkat mereka, kapan jamaah harus harus sedih, kapan jamaah harus maksudnya tertawa. Jadi antum bisa seperti itu. Itu semua antum punya skill seperti ini, Masya Allah, antum menjadi tauhid idola bagi jamaah. Nah, terus yang kedua, skill yang kedua bisa antum catat juga, kemampuan problem solving atau menyelesaikan masalah dengan tepat. Contoh seperti ini, ada seorang jamaah yang pernah datang kepada saya, Ustadz saya besok ini kita mau ke Mekah. Bayangin teman-teman, besok kita mau ke Mekah. Berarti kan kita kita dari Madinah, kita mau ke Mekah, berarti mau melaksanakan ibadah ibadah umroh. Kebetulan jamaah ini perempuan dan dia mengatakan, Ustadz saya lagi datang bulan atau lagi haid, misalnya seperti itu. Nah, gimana ya Ustadz? Saya boleh nggak ikut eh, tawaf ataupun ikut ini? Ketika antum bilang, wah haram itu bu, nggak bisa, ibu nggak bisa ikut ini. Akhirnya apa yang dialami? Dia akan patah hati, dia akan sakit, dia akan sakit hatinya, dia akan mungkin menyesal, bahkan dia membenci ibadah umrah itu sendiri. Dia mengatakan, wah saya ngeluarin duit banyak, saya capek, saya ini, ujung-ujungnya saya nggak dapetin apa-apa. Ya kan? Tapi ketika Anda memberikan problem solving yang bagus, yang tepat, yang Masya Allah, Antum bisa memberikan sebuah harapan. Contohnya seperti ini. Saya memberikan jawaban saat itu adalah, yang pertama, ibu harus banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan ujian, pasti Allah tahu ibu mampu menjalaninya. Nah, yang kedua, ibu tenang saja. Ibu masih bisa ya ikut dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh travel. Tapi untuk ke masjid, ibu tidak bisa masuk ke dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut. Bukan saya yang melarang ibu, tapi Allah yang melarang. Ya, tapi tenang, ibu masih bisa di halaman masjid, di luar masjid. Ya, kalau orang sholat ibu masih bisa lihat. Nah, terus untuk ibadah umrohnya, ulama berpendapat ada tiga solusi yang bisa ibu kerjakan. Yang pertama, menunggu haid ibu selesai. Yang kedua adalah meminum obat penunda haid. Jadi ibu bisa konsultasikan ke dokter. Yang ketiga, ketika ibu sudah minum obat penunda haid, tapi haid yang belum berhenti, terus kemudian hari kita stay di Mekah sudah mau berakhir, ibu bisa melaksanakan umroh tanpa perlu melaksanakan sholat. Jadi hanya tawaf, hanya sa'i, dan kemudian juga dengan tahallul. Ketika Anda jawab seperti itu, Masya Allah, matanya si perempuan tadi, si ibu-ibu tadi itu berbinar-binar. Insya Allah, berarti pahala saya nggak kurang ya Ustaz. Tidak kurang ibu, ya tenang saja. Insya Allah, ibu mendapatkan pahala umrah yang sempurna. Karena
ibadah itu memang harus dilihat dari hatinya terlebih dahulu. Ya, bagaimana cara ibu menerima ujian dengan bagus, bagaimana cara ibu ikhlas dalam menghadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melipat gandakan hal tersebut. Nah, ini yang bisa kita bangun, memberikan problem solving, karena kita nggak apa ya, maksudnya seringkali itu hal-hal yang tidak terduga itu terjadi. Mungkin macet lah, bis datang terlambat lah, atau perubahan cuaca atau masalah lainnya. Ya, contoh juga mungkin dari segi makanan, ya makanan di hotel yang tidak selera atau gimana. Nah, ini bisa antum berikan. Nah, itu bisa antum komunikasikan dengan pihak travel, antum bisa komunikasikan dengan jamaah. Tudidik itu mampu mengatasi masalah-masalah tersebut dengan cepat dan tepat, serta mencari solusi yang terbaik untuk umroh. Ingat, solusi yang terbaik untuk jamaah umroh. Ya. Terus yang skill yang ketiga atau kemampuan yang ketiga yang harus antum miliki, bisa antum catat juga adalah leadership, kepemimpinan. Jadi tour leader itu berperan sebagai pemimpin dalam perjalanan, ya, bertanggung jawab atas kelancaran dan keselamatan peserta. Mereka harus bisa mengarahkan rombongan, membuat keputusan yang tepat, serta memastikan semua peserta itu mengikuti jadwal dan aturan yang telah ditetapkan. Biasanya ada peserta yang mungkin, mohon maaf, lebih banyak uang atau orang kaya lah kita bilang. Mereka suka-suka aja, seperti itu. Jadi tour leader juga harus tegas di situ. Tapi tegasnya ini dengan bahasa yang sopan. Bapak Ibu, ketika datang, saya mohon Bapak Ibu bisa on time. Karena nanti kalau tidak on time, ingat, bisnya berbeda. Maksudnya apa? Kita akan tinggal dia. Nah, itu jamaah akan mikir di situ tuh. Oh, bisnya beda Ustaz? Iya, Ibu nanti saya naik bis sendiri, yang lain Ibu yang terlambat nanti naik bis yang lain. Mau nggak? Enggak, biasa seperti itu. Ya, jadi kita sebagai seorang pemimpin di situ. Dan karismatik kita adalah seorang pemimpin, bukan karismatik kita yang orang yang bingung. Jangan, apalagi sampai di bandara. Ya, bandara sangat luas teman-teman. Bandara, Bapak Ibu kalau pernah datang ke Bandara King Abdul Aziz yang baru, itu sebelum ke imigrasi kita harus menggunakan train dulu, harus menggunakan Skytrain. Nah, Skytrain ini kita harus bisa di situ, jangan sampai bingung. Ustaz naik ini enggak? Gimana? Bentar ya saya. Ini kalau udah kan susah biasanya teman-teman. Ya, jadi harus bisa ada leadership yang bagus, wibawanya dijaga, penampilan dijaga, dan juga harus bahasanya juga bagus. Ya. Terus kemudian yang keempat, teman-teman harus memiliki skill, yang bisa catat juga, manajemen waktu yang pas. Ya, karena perjalanan wisata itu memiliki jadwal yang ketat, ya, jadwal yang padat. Teman-teman, kami pernah diamanahin 9 hari program perjalanan ibadah umrah plus Taif. Nah, itu setiap harinya tuh, satu hari situ Taif, satu hari situ Mekah, satu hari ini minum bla 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 dan Masya Allah itu padat. Jadi teman-teman kalau tidak bisa mengelola baik waktu untuk jamaah, waktu untuk diri pribadi, waktu untuk rapat dengan orang di travel dan lain-lainnya, ini bisa kacau. Jadi harus memiliki penguasaan manajemen waktu yang tepat. Karena kita sebagai tour leader harus mampu memastikan semua kegiatan itu berjalan sesuai dengan jadwal. Nah, jadi mengantisipasi semua kemungkinan keterlambatan atau perubahan jadwal. Kita harus mampu itu. Nah, ini yang agak berat di sini. Jadi jangan sampai kita ini tidak jelas ataupun selalu ngaret ataupun bahkan tour leadernya sendiri yang terlambat. Jamaah sudah berkumpul, tour leadernya telat. Ya. Contoh kayak misalnya sehabis makan siang kita sudah berkumpul di bis untuk check out. Kita akan menuju ke Mekah dan keadaan jamaah sudah harus memakai pakaian ihram. Tour leadernya telat. Masih makan lah, masih itu dah. Nah, ini bahaya. Dia harus memiliki skill pengaturan waktu ataupun manajemen waktu yang pas. Yang kelima, harus memiliki pengetahuan destinasi yang bagus. Jadi kita ke kota Mekah itu apa aja destinasinya. Kita ke kota Madinah apa aja. Kita ke Palestina, atau Masjid Aqsa, apa saja. Jadi jangan sampai kita salah ucap, teman-teman. Sejarah, budaya, tempat wisata, fasilitas, jangan sampai salah ucap. Kita kemarin ke kota Mekah, kita mengunjungi sebuah tempat yang namanya Jabal Uhud. Wah, itu akan diketawain teman-teman.
ya. Atau di sini teman-teman makamnya Nabi Adam. Wah, itu bakal diketawain teman-teman. Ya, jangan sampai antum tidak memiliki pengetahuan destinasi. Jadi seorang tour leader ya itu harus memiliki pengetahuan yang luas. Nah, apalagi ke Turki, ya. Turki itu kaya akan sejarah. Ya, Turki Utsmani, Sultan Ahmed II, Sultan Mehmed dan lain-lainnya itu akan Masya Allah. Ya, sangat-sangat banyak dan banyak sejarahnya di sana. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman tidak memiliki knowledge atau pengetahuan destinasi. Jadi harus bisa memiliki pengetahuan yang luas sehingga membantu mereka dalam memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat. Jadi serta mampu menjawab pertanyaan mereka. Ustadz, kenapa ya kok ini begini ya? Nah, ini bisa. Kenapa Hajar Aswad warnanya hitam, Ustadz? Nah, bisa kita menjawab. Ya kan, jangan sampai emang dari dasarnya hitam, wajib diketawain teman-teman. Ya. Karena Hajar Aswad itu pertama kali turun di muka bumi warnanya tidak hitam. Ya, nah, itu bakal diketawain kalau kita ya emang namanya kan hajar aswad. Hajar itu apa artinya? Batu. Aswad apa dia? Hitam. Ya udah emang batu hitam dari sononya udah hitam. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi jangan sampai kita memberikan pengetahuan yang tidak bagus untuk jamaah. Terus yang keenam, sikap ramah dan sabar. Jadi ini poin vital sebenarnya saya bilang kepada teman-teman semuanya. Jadi seramah dan sabar itu skill fardu ain, kemampuan fardu ain wajib harus dimiliki dari jamaah semua, dari teman-teman yang ingin jadi tour leader. Karena menghadapi berbagai tipe wisatawan itu uh, jamaah itu macam-macam. Orang Sumatera lain karakternya, orang Sunda lain karakternya, orang Jawa lain juga karakternya, orang Maluku lain, Sulawesi, Kalimantan lain, semuanya lain teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memiliki sikap yang ramah, friendly, ya dan sabar. Karena menghadapi berbagai tipe-tipe orang itu, wah macam-macam. Saya aja, masya Allah itu pernah sampai kepala saya tuh di gini-gini sama orang. Kamu bisa nggak sih? Gini, iya Pak, ya sabar ya Pak ya. Kita menghadapi ujian harus bisa, bisa seperti itu. Kita sabar dengan diri kita dan kita sabar dengan diri kita dan kita juga bisa menyabarkan orang lain. Jangan sampai ya udah kalau bapak nggak sabar pergi aja sendiri sono. Ini bahaya teman-teman ya. Harus bisa memberikan rasa sabar untuk orang lain, empati kita, kemampuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan peserta. Ya misalnya hotelnya dipindah, ya kan? Hotelnya dipindah. Ini gimana sih Tepa kok hotelnya tiba-tiba dipindah? Karena kemarin bulan tahun 2024, teman-teman kalau tahu itu Januari Februari hotel amburadul, kacau balau. Ya, yang udah berangkat umroh masih tahu itu. Wah, itu masih. Kalau teman-teman nggak bisa nyabarin nyaman, mohon maaf Bapak Ibu, ya hotel dipindah. Tapi jangan udah kecil hati, kita akan memindahnya dengan hotel yang setara, bahkan kita upgrade hotel tersebut. Keadaan ini bukan kemauan dari travel, akan tapi keadaan ini karena memang kondisi krisis yang ada di Saudi Arabia. Terjadinya ini dan itu. Teman-teman bisa memberikan sikap yang seperti ini, saya acungin 10 jempol buat teman-teman. Ya, jadi harus bisa memberikan sebuah motivasi, sebuah arahan, sebuah informasi yang bagus untuk apa jamaah umroh semuanya. Nah, terus juga teman-teman harus mengetahui tentang ini yang skill yang kedelapan tentang medical atau medis ya, tentang pertolongan, keselamatan atau obat-obatan ya. Karena biasanya jamaah itu Ustadz saya sakit perut. Oh sakit perutnya kenapa Bu? Ya kan? Tahu-taunya sakit perut karena belum makan. Ya kan? Nah, ini harus bisa tahu. Harus belajar juga minimalnya tahu obat-obatan, obat pilek apa, obat pusing apa, terus kalau ini langkah yang ini kan apa, ya contoh misalnya ada jamaah yang sudah rasanya panas dingin, kemarin ada jamaah yang meninggal di atas pesawat, ada juga jamaah yang meninggal di bandara, ada juga jamaah yang ini dan itu. Ya, jadi teman-teman harus tahu dan bisa mengambil keputusan. Nah, yang terakhir adalah jamaah atau teman-teman harus bisa memiliki bahasa atau keterampilan bahasa asing. Nah, ini ya, kita akan pergi ke negara lain, ya, ke negara lain teman-teman. Bukan negara bukan negara mana ya, tapi kita pergi ke negara yang lain. Kalau negara Indonesia, insya Allah dari Sabang sampai Merauke, teman-teman pakai bahasa Indonesia masih berlaku, ya. Tapi kalau negara lain seperti mungkin teman-teman nanti akan transit ke Singapura, teman-teman akan transit ke Dubai, ke Qatar, ke Oman, ya.
Teman-teman harus bisa belajar bahasa asing. Minimalnya dua bahasa, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Ya, harus bisa. Oh, kalau nggak bisa gimana? Ya belajar. Ya, harus bisa belajar. Kenapa? Bisa nanti kemampuan bahasa asing ini bisa untuk apa ya, modal besar untuk kita bisa memahami tentang peraturan di daerah tersebut atau komunikasi dengan warga setempat ya, atau mungkin kita memerlukan tempat untuk ini dan itu, kita bisa menanyakan kepada mereka semuanya bagaimana tentang bahasa, tentang kejadian-kejadian ataupun apa yang kita inginkan. Pengen misalnya tanya tentang di mana ya ruang tunggu ya, kalau pakai bahasa Sunda ya nggak bisa ya, atau pakai bahasa Jawa ruang tunggunya di mana, kalau ketemu wah ini susah teman-teman. Jadi emang harus bisa bahasa asing ya, harus bisa memakai bahasa bahasa mereka di sana. Apalagi teman-teman kalau udah jago bahasa Arab, bahasa Inggris, kemana-mana insya Allah aman, aman insya Allah. Nah, ini adalah skill yang harus teman-teman miliki, ya teman-teman kuasai, dan insya Allah kalau teman-teman bisa menguasai itu semuanya, insya Allah teman-teman akan sukses dalam melaksanakan uh, program ataupun menjadi tour leader yang handal. Nah, yang terakhir pesan saya, jikalau teman-teman sudah menjadi tour leader yang handal, jangan lupakan satu skill kunci yang harus teman-teman ingat dan praktekkan setiap harinya, yaitu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat teman-teman, sepintar apapun antum, sehebat apapun antum, semuanya harus meminta tolong kepada Allah. Tidak ada kesuksesan, tidak ada sebuah kehebatan, keberhasilan, kecuali Allah yang bantu, Allah yang wujudkan, Allah yang berikan kepada antum semuanya. Oleh karena itu, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hal, walaupun hal yang kecil, selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan pertolongan terbaik, agar Allah berikan jalan keluar yang baik. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, semua yang hal yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang salah ataupun keliru, sikap yang kurang baik datang dari diri saya. Allah Ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wabarakatuh. Masya Allah, menarik banget ya teman-teman pembahasan dari Pak Ustadz tadi nih. Dikasih tahu rahasia skillnya kalau mau jadi tour leader. Kalau boleh saya rangkum, itu yang pertama ada komunikasi, terus ada problem solving, leadership juga penting, terus pengetahuan destinasi, emotional intelligence, bahasa dan juga yang paling penting, paling utama itu minta tolong sama Allah ya Pak Ustadz. Betul, betul sekali. Oke, nah mungkin bisa kita lanjut ke sesi Q&A ya, tanya jawab. Ini di kolom komen ada yang tanya, skill tour leader itu yang pertama komunikasi, problem solving, leadership, manajemen waktu, pengetahuan destinasi, sikap ramah dan sabar. Yang ketujuh tadi eh, Ibu Ida ini tanya apa ya? Pengetahuan medis, skill bahasa asing. Yang ketujuhnya itu apa? Apa ya yang kurang itu? Manajemen waktu. Manajemen waktu Yang sudah ketujuh ada. ya? Ya, yang ketujuh. Yang ketujuh Hmm, adalah ya pengetahuan leadership udah. pengetahuan tentang ini apa, obat-obatan, medis dan Oh ya, lain-lainnya. medis. Medical, pengetahuan tentang medis. Ya, Memahami kebutuhan jamaah. Benar, Ibu Luvita, terima kasih sudah bantu jawab. Mungkin bisa dimulai sesi tanya jawab. Teman-teman yang ada di Zoom meeting ini, kalau ada pertanyaan boleh. Kalau mau bertanya langsung dengan Pak Ustadz, boleh raise hand, boleh juga ditulis di kolom chat. Nanti saya bantu untuk tanyakan ke Pak Ustadz. Oke, ini sudah ada yang raise hand, Pak Ustadz. Dengan silakan Ustaz. silakan boleh open mic atau open kamera juga. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada pertanyaan, Ustaz. Ini tadi materinya bagus banget ya.
dari segi konten, kemudian juga materi konten antum sampaikan sangat bagus sekali. Tadi kan isinya yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara untuk sampai menjadi trader satu itu. Karena eh, untuk menjadi tahap satu trader itu kan butuh apa namanya syarat-syarat tertentu, harus pernah haji, harus pernah umroh kalau umroh dan haji ya. Itu kalau Iya, harus melakukan umroh. Nah, ketika kita misalkan saya yang masih ya umur-umur ya 30-an ke bawah ya 30-an ke bawah itu, untuk bisa mencapai ingin sekali masuk ke dunia itu ada apa namanya semacam tameng karena belum pernah umroh, karena belum pernah haji. Jadi setiap ada pelatihan yang di apa untuk menjadi trader itu kayak misalkan pembimbing haji dan umroh misalkan itu harus pernah ada saat haji dan umroh gitu. Nah itu kita terhalang padahal kita ingin masuk ke dunia situ. Nah, satu sisi juga kita iya. belum ada apa namanya semacam koneksi ke dunia itu juga Ustaz, Baik, gitu. baik, Terima baik, kasih Ustaz. baik. Ya, saya akan jawab. Ini buat teman-teman yang masih baru dan masih juga ingin. Sebenarnya saya pengen jadi tour leader, tapi saya belum pernah berangkat haji dan umroh. Itu gimana caranya? Nih, bisa antum catat juga yang pertama. Yang pertama adalah antum perbanyak koneksi ke berbagai travel, haji dan umroh. Ya, antum banyak koneksi dulu. Antum mulai kenal-kenalan sama mereka, mungkin masarin paket-paketan travel mereka, ya kan? Terus yang kedua, antum mengikuti pelatihan tour leader seperti ini dan juga antum mengambil sertifikasi BNSP untuk menjadi tour leader. Nah, itu otomatis akan terbantu sekali. Apalagi kita di sini akan membantu untuk ya membantu untuk menyalurkan tour leader juga insya Allah taala ya. Jadi di berbagai travel itu sekarang alhamdulillah sudah pasca COVID banyak travel yang sudah memberangkatkan haji dan umroh. Nah, itu antum bisa mulai. Kemarin saya di Jawa Timur itu bikin pelatihan seperti ini juga tapi offline itu yang hadir 300 orang di Islamic Center Surabaya. Alhamdulillah rata-rata, Masya Allah, pas ketika itu ketemu saya di Saudi, dia mengatakan, Ustaz, Alhamdulillah saya sudah berangkat, Ustaz. Alhamdulillah saya sudah berangkat. Ya mulai jadi tour leader lah, atau jadi mutawif lah, jadi tinggal di sana, stay di sana, ya kan, mengambil visa umroh, terus umroh mandiri lah, atau berangkat di sana. Jadi memang harus dimulai dulu, teman-teman. Memang harus berani dulu untuk memulai. Nah, bagaimana caranya? Itu antum harus kuatkan tekad antum. Memang antum ingin berangkat umroh, antum perbanyak doa. Antum jadi tukang umroh, antum perbanyak doa. Antum tempuh jalannya, ya, untuk ikuti pelatihan-pelatihan, terus juga kenal dengan berbagai travel ataupun owner-owner travel, ya. Terus kemudian antum aktif dalam menyebarkan konten untuk haji dan umroh. Insya Allah pasti panggilan itu ada, pasti panggilan itu ada dan kemudahan itu pasti antum akan dapatkan. Akan tapi kalau misalnya antum pasif dalam hal itu, "Ya, saya belum pernah berangkat umroh, terus gimana? Ya udah deh." Nah, itu susah. Antum harus ubah bagaimana caranya, insya Allah antum bisa akan mendapatkan tujuan tujuan dari itu sendiri. Ya, amin ya rabbal alamin. Seperti itu, akhi. Kurang Ustaz. Afwan, afwan. Oke. Apakah ada yang mau bertanya langsung lagi? Ya. Eh, Mungkin di kolom chat dulu kali ya. oke, boleh kita gantian dulu di kolom chat ya. Om, ini ada yang tanya nih, Stat. Apakah Hmm. bisa belajar menjadi tour leader umroh di sini? Awalnya sebagai asisten dulu. Saya TL certified, tapi belum pernah bawa umroh nih, Pak Ustadz. Ada yang tanya. Hmm. Sebentar. Pengen jadi asisten tour leader umroh. Iya, Bisa sih eh, sebenarnya kalau untuk jadi asisten tour leader umroh itu kecuali ya tadi yang Anda bilang itu antum harus memiliki koneksi ke berbagai travel ya. Nah, untuk menjadi asisten tour leader umroh itu biasanya travel itu membutuhkan konten kreator, pengambilan video. Nah, itu antum harus bisa tuh. Kayak konten-konten yang bagus, antum bisa ngerekam-rekam. Nah, itu biasanya travel butuhkan.
Kemarin teman saya, kalau itu antum searching di Instagram, itu tulisannya MHD Imron. Muhammad Imron itu, Mas Imron itu, dia bukan basic tour leader. Akan tapi dia sering berangkat umroh karena dia memang konten kreator. Dia kalau ngambil video tuh bagus. Dia kalau ngambilin dokumentasi-dokumentasi itu bagus. Akhirnya diberangkatin terus sama travel dan sekarang jadi tour leader. Sekarang jadi tour leader seperti itu. Jadi memang harus ada skill, keunggulan yang antum harus miliki untuk jadi tour leader. Karena tour leader ini memang orang yang unik ya. Jadi harus bisa berbagai macam kebisaan seperti itu. Jangan hanya sekadar satu doang. Ya, jadi macam-macam. Ada juga yang kemarin ada satu buah travel memberangkatkan juga mungkin dokter spesialis jantung itu diberangkatin juga. Ada juga yang coach fitness kesehatan, ada juga yang diberangkatin jadi tour leader umroh juga. Jadi macam-macam teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa punya skill yang menonjol, terus punya koneksi yang bagus ke berbagai travel sehingga travel tersebut bisa memberangkatkan antum umroh ataupun menjadi seorang tour leader haji dan umroh seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Oke, oke, mungkin nextnya ini ada yang mungkin paling banyak juga penasaran dan bingung nih Pak Ustadz. Bedanya Hmm, apa antara tour leader dengan mutawif nih Pak Ustadz? Karena baik. terkadang ketika di Saudi job desk-nya agak tumpang tindih dari Baik, Pak Mansyah. Oke, oke. Baik, tour leader itu adalah seorang pemimpin perjalanan mulai dari awal sampai akhir. Itu garis besarnya aja. Jadi, sebentar saya tutup. Oke. Jadi, dari awal sampai akhir itu tugasnya tour leader. Jadi, kalau mau dari segi tingkatan, itu tour leader itu di atasnya mutawif. Tingkatannya seperti itu. Nah, jadi dia harus bisa menguasai program perjalanan mulai dari Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Juanda atau bandara-bandara yang lainnya dari pergi sampai pulang lagi itu tugasnya tour leader. Nah, kalau mutawif itu tugasnya hanya sekedar di Saudi saja. Nah, jadi menyiapkan perjalanan yang ada di sana, fasilitas-fasilitas, transportasi, snack, makan dan lain itu tugasnya mutawif atau bimbingan ibadah. Kalau misalnya tour leader yang berangkat itu bukan seorang ustadz, jadi yang bimbing ibadah nanti seorang muthalif yang ada di sana. Nah, cuman saya di sini ingin mengkader teman-teman, ingin mendidik teman-teman adalah tour leader yang 3 in 1. Sebagai tour leader, sebagai pembimbing, sebagai mutawif. Jadi bisa juga menjadi seorang tour leader, bisa menjadi seorang pembimbing, bisa menjadi mutawif. Ini kenapa? Sangat penting di sini. Karena kalau sampai nanti di Saudi kita mendapatkan mutawif yang nggak bagus, mutawif yang nggak bisa ngomong, mutawif yang nggak bisa bimbing ibadah, kita sudah bisa. Nah, kalau pas ibadah tawaf misalnya, mutawifnya nggak bisa baca doa, misalnya nggak bisa pimpin doa, kita bisa. Kalau pas lagi city tour, mutawifnya nggak bisa nerangin sejarah-sejarah, kita bisa ya kan? Nah, terus ketika jamaah lagi sakit, mutawifnya bingung, nggak tahu ngomong apa, gimana. Kita bisa. Ini yang harus teman-teman punya skillnya. Nah, jadi bukan job desk tumpang tindih, tapi memang kita harus mengeluarkan effort yang tinggi untuk apa? Kita supaya menuntaskan amanah itu dengan bagus. Ya, jadi memang kita yang harus banyak ininya, effortnya, harus banyak kerjanya. Karena memang tour leader itu dituntut untuk memberikan pelayanan yang bagus. Nah, di sini tugasnya kita berkoordinasi, kerjasama dengan mutawif. Kalau misalnya nanti di sana, jangan diam-diaman sama mutawifnya, jangan diam-diaman sama tour guide lokalnya. Karena di Turki nggak ada mutawif, di Turki ada tour guide. Kita komunikasi dengan mereka. Kamu tugasnya apa, aku tugasnya apa. Kamu begini, aku begini. Kita sepakat, deal, salaman, oke, baru jalan. Seperti itu. Itu sih kalau selama yang saya menjadi tour leaders, saya ketemu Tawif, saya selalu katakan ini, antum nanti gini ya, antum gini ya, anak ini. Oke, Ustaz, siap, sepakat. Dan mereka juga ngerti, karena pimpinan perjalanan itu adalah tour leader. Jadi mereka paham dengan posisi kita. Seperti itu. Saudaraku. oke, semoga menjawab ya pertanyaannya dari Paman Syamusa. Oke, mungkin eh, switch lagi nih, ganti lagi dengan yang mau bertanya langsung dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Eh, Tadi disampaikan bahwasanya
kita misalnya harus memiliki sertifikat BNSP tadi ya. Itu gimana cara buatnya, Ustaz? Agar kita bisa mendapatkan sertifikat itu, kemudian setelah kita mendapatkan sertifikat, step apa lagi agar kita bisa dipercaya oleh berbagai macam travel, Ustaz, untuk menjadi untuk menjadi tour leader. Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan. Wa iyyakum wa fiikum barakallah. Baik. Step pertama ketika antum ingin mencari BNSP, sebenarnya mengikuti BNSP itu tidaklah wajib bagi seorang tour leader. Pertama, yang perlu antum. Jadi orang ada yang berangkat umroh juga tapi nggak pakai sertifikat BNSP. Cuman ketika antum memiliki sertifikasi BNSP, itu membuat nilai antum menjadi lebih, menjadi value antum menjadi nambah di situ. Oh, misalnya antum anggaplah antum beli barang yang sudah ada BPOM-nya, BPOM itu sama antum beli barang yang belum ada BPOM-nya. Antum lebih trust kemana? Yang sudah ada SNI dan ada BPOM-nya kan? Pasti seperti itu kan? Nah, begitu pula dengan tour leader. Ya, orang yang sudah memiliki sertifikasi BNSP itu, oh, maksudnya tour leader ini sudah terlatih, sudah kompeten, sudah hebat, sudah bisa melalui beberapa proses penilaian. Nah, itu yang kita ingin arahkan teman-teman untuk ke sana. Nah, insya Allah dari webinar Tour Leader Series ini akan melaksanakan sertifikasi dari BNSP itu sendiri. Ya, begitu ya Pak Bagja ya, insya Allah ya. Insya Allah bisa, Pak. Nah, jadi teman-teman bisa ikutin terus, pantau terus di grup. Insya Allah kita akan buatkan nanti sertifikasi atau pelatihan sertifikasi BNSP eh, dari Tour Leader Series ini. Dan kita juga akan bagaimana caranya membantu teman-teman untuk bisa menemukan bentuk terbaiknya dalam menjadi Tour Leader Haji dan Umroh. Dan juga kita akan arahkan juga teman-teman, misalnya ada travel mana yang butuh, kita akan bikin komunitasnya, ya kan? Kita akan menarikkan teman-teman juga untuk mendapatkan job yang bagus, insya Allah. Nah, tapi di situ teman-teman harus bisa mengeluarkan effortnya di situ, ya, mengikuti pelatihan, terus kemudian bisa meng-apply dan bisa mengaplikasikan apa yang telah dipelajari. Jadi kita akan membuat kita akan membuat pelatihan sertifikasi ini bukan hanya sekedar sertifikasi saja, tapi tidak, kita akan melakukan uji kompetensi, baik uji secara tulisan ataupun uji secara aksi, ya, maksudnya bagaimana simulasinya. Kita akan buatkan bagaimana antum pimpin tawaf, bagaimana antum nanti pimpin doa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kita akan melihat apakah antum bisa, layak, dan lulus dengan uji kompetensi ini atau tidak. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak, ya tadi Anda bilang, ada orang yang mungkin passionnya tadi di situ, antum bisa minimal-minimal jadi agen travel haji dan umroh. Antum bisa menjadi konsultan, ya, konsultan haji dan umroh, bisa mendapatkan juga maksudnya jalan rezeki dari sana. Seperti itu. Barakallahu fiik. Oke, benar-benar. Assalamualaikum. Boleh izin bertanya? Waalaikumsalam. Silakan Pak Dadang. Ya, begini Ustadz, saya pernah sekali menjadi TL. Berseringnya dengan waktu ya berjalan, ternyata ada beberapa kendala nih. Salah satunya adalah ketika mempersiapkan para jamaah dalam hal check-in di hotel, Ustadz. Nah, pada Baik. saat check-in di hotel, itu ternyata pihak hotelnya itu belum siap gitu dalam hal penataan kunci kamar. Nah, pembagian kunci Betul. kamar itu yang berdasarkan ada yang 3 orang, ada yang 2 orang, ada yang 1 orang. Nah, pembagian Iya. kamar-kamar itu tuh sangat makan waktu tuh. Ada beberapa banyak yang komplain gitu. Nah, mungkin Ustadz Iya. ada beberapa trik dan tipsnya sih bagaimana sih cara manajemen dalam pembagian kunci agar kunci itu terima dengan jemaahnya itu tepat gitu, Ustadz. Gimana, Ustadz? Oke, baik. Yang pertama, Anda izin menjawab. Yang pertama, antum harus mengetahui kapan waktu check-in dan check-out hotel selama berada di Saudi. Hotel di Saudi itu rata-rata check-in-nya itu tidak bisa pagi. Mereka nggak akan mau. Nah, hotel di Saudi itu rata-rata check-in-nya di Mekah, apalagi Mekah dan Madinah, itu rata-rata malam jam 6. Karena cleaning memang beda ya. Memang kalau kita bilang kok gitu ya, emang seperti itu.
Rata-rata hotel di Saudi itu emang seperti itu karena kinerja mereka seperti itu dan kita nggak bisa apa ya protes. Ya kita yang butuh datang ke sana gitu karena crowdednya kerjaan dan lain-lainnya akhirnya mereka itu bisa membagikan kuncinya itu rata-rata tuh di atas jam 5. Nah, ketika posisinya antum datang early check-in, antum bisa mengarahkan jamaah ke masjid terlebih dahulu atau ke tempat-tempat yang lebih safety. Misalnya antum bisa ngarahinnya ke eh, suatu tempat ruang makan, misalnya ya atau tempat lobby misalnya, atau bisa bikin sebuah kajian, kegiatan yang misalnya antum bisa membuat ice breaking yang bagus untuk jamaah. Nah, terus kemudian ketika memang ada trouble di komposisi kamar, antum harus segera komunikasi dengan orang travel. Lihat apa ya, bookingannya mereka. Lihat bookingannya mereka. Mereka bookingnya apakah kasur atau mereka bookingnya kamar. Ini berbeda. Ada orang yang bookingnya kasur. Jadi satu kamar itu 6 kasur. Ya, satu kamar isinya orang 6 jamaah semuanya. Mau itu campur suami istri ataupun lainnya, ini bahaya. Jadi antum harus lihat bookingan dari travel itu sendiri. Jadi jangan sampai antum yang jadi korban. Karena kebanyakan travel itu asal booking yang penting murah, tahu-taunya nanti tour leader yang kena komplain di sana. Karena orang yang jadi samsat hidup, samsat nomor satu nanti setelah jamaah komplain itu pasti tour leader. Nah, makanya itu semua harus antum cek sebelum antum berangkat. Visa, manifest, tiket, kamar hotel, ya, terus perlengkapan equipment semua yang antum butuhkan selama berada di Saudi, di Mekah, Mekah Madinah itu sudah antum cek sebelum antum berangkat. Antum punya dokumennya semuanya, baru antum konfirmasi, minta surat jalan, minta surat tugas, ACC, oke semuanya, oke baru antum kerjakan. Gitu akhi. Jangan antum ya udah alhamdulillah berangkat jumlah udah berangkat itu aja. Sampai di sana antum nggak dikasih fasilitas apa-apa, hotelnya amburadul, bisnya nggak jelas, motornya nggak ada, udah antum namanya bunuh diri. Seperti itu. Antum bakal digebukin sama jamaah kalau di sini. Gitu ya, akhirnya kan ya. Oke, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Wayakum. Wayakum. Oke, mungkin sebentar yang kita jawab dulu yang dari kolom chat. Ya, Mewakili perempuan dan ibu-ibu nih Pak Ustadz pada banyak yang bertanya. Ada nggak sih oke. kesempatan untuk jadi tour leader bagi para uh, akhwat perempuan nih? Dan apakah perlu ditemani oleh muhromnya gitu Pak Ustadz? Baik. Ini sebenarnya jawab pertanyaan yang agak berat untuk anak ya. Untuk tour leader perempuan sebenarnya kalau dilihat dari segi Islam, ketika perempuan tersebut eh, berjalan ya ataupun berangkat umroh dengan mahramnya, maka dia diperbolehkan. Maka dia diperbolehkan. Tapi kalau Saya mute dulu. Oke, oke. oke, Pelajaran favorit bahasa Arab dan oke. oke, saya baik. Untuk tour leader akhwat itu sendiri sebenarnya kalau saya sarankan memang membawa mahram. Memang membawa mahram. Untuk Pak Adi Kurniawan, tolong mic-nya di-mute kan. Barakallahu fikum. Maka pelajaran favorit dan matematika bercita-cita menjadi guru dan influencer. Oke. Sudah. Baik. Jadi memang harus sebenarnya membawa mahram. Kalau saran saya pribadi, karena memang perjalanan umroh atau perjalanan haji ini perjalanan yang berat yang membutuhkan mental yang kuat sebenarnya. Takutnya nanti kalau di pertengahan perjalanan ada hal-hal yang tidak bisa dihadapi, perempuan ini rentan dengan emosi.
Perempuan ini rentan rentan sekali dengan emosi. Takutnya nanti di tengah jalanan banyak jamaah komplain, banyak masalah dan lainnya. Akhirnya ya tadi stres ataupun nggak bisa menghadapi. Cuman ketika memang eh, dia bersafar sendiri sih, itu ada perbedaan khilaf di pada pendapat para ulama. Ada yang mengatakan kalau misalnya kita membahas hukum safar dulu awalnya. Kalau hukum safar awalnya adalah memang tidak diperbolehkan perempuan itu bersafar kecuali dengan mahram. Nah, kalau tidak ada mahram, maka tidak dibolehkan untuk safar. Tapi kalau untuk ibadah haji dan umroh, ada pengecualian di situ. Karena ini adalah sebuah ibadah yang wajib. Maka kalau dia umroh pertama kali, maka kalau memang tidak ada mahramnya, tapi dia bersafar dengan orang-orang yang amanah, terus dia orang yang maksudnya bisa memberikan rasa aman untuk dirinya, maka diperbolehkan. Ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan tetap tidak diperbolehkan. Cuman dari saya pribadi, lebih diutamakan prefer adalah orang-orang yang bisa bersafar dengan mahramnya. Lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman. Jadi apalagi misalnya contohnya ada umroh akbar, 2 bis atau 3 bis, nah yang jadi tour leader suami istri itu. Wah itu mantap banget itu. Nah, jadi kalau buat ibu-ibu, buat teman-teman, akhwat, mbak-mbak, dan kakek semuanya, kalau mau jadi tour leader, mending cari suami yang tour leader juga. Jadi bisa bisa bimbing umrohnya sama-sama, ya kan? Jadi nggak pusing di situ. Satu bis yang lain, satu bimbing satu bis yang lain. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan apa kenikmatan juga menjadi tour leader, tapi juga tidak menghalangi eh, apa ya syarat untuk berangkat bersafar keluar keluar dari rumah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, semoga menjawab ya dengan teman-teman yang bertanya. Ini ada yang raise hand lagi nih Pak Ustadz. Dengan Boleh? Bu, di, Bu atau Bapak nih? Bu Dian. Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah Waalaikumsalam tuh. Gini, yang saya mau tanyakan, eh, insya Allah sih saya Januari tuh eh, mau mau mendampingin sih ya. Dibilang tour leader dan memang belum bersertifikat ya. Tapi karena ini sih eh, balik lagi bareng teman-teman ya, akhirnya saya yang ditunjuk udah jadi tour leader aja padahal saya belum bersertifikasi. Nah, itu kalau misalkan di grup itu tuh ya saya kan berhubungan dengan Mutawib ya. Saya di sini hanya sebagai koordinator untuk penghubung teman-teman aja sih di sini gitu. Tapi di sananya kan ada Mutawib. Kan tadi harus ada mahram ya. Kalau di sana kita ada yang dampinginnya itu Mutawib ya nggak masalah ya, Ustaz. Terus yang kedua itu bagaimana cara menghadapi eh, ada trouble-trouble di bandara misalkan ya kadang suka kalau orang Arab itu kan ya ya kadang apa ya suka mut-mutan ya kalau untuk ngecek dokumen tuh kadang misalkan ada yang bermasalah itu gimana cara menghadapi ini dan kita dengan kendala bahasa misalkan bahasa Arab kayak gitu kan kadang kita suka Hmm. bingung ya nanti pas di bandara tuh mereka tuh kan rata-rata nggak bisa bahasa Inggris ya. Nah, mereka eh, misalnya bahasa Arab gitu. Nah, itu gimana cara menghadapinya? Ya, jika ada kendala-kendala di bandara, sebetulnya itu kadang ya kalau kita dokumennya lengkap sih ya nggak masalah ya. Tapi kadang suka ada yang rese. Kalau ada lagi ada waktu resenya gitu, kadang suka dapet yang itu. Saya sih Baik. umroh yang ketiga kali sih kemarin ya. Jadi nanti insya Allah Januari itu umroh saya yang keempat dan teman-teman saya yang mengamanahi, udah kamu tuh leadernya ada. Padahal saya belum bersertifikasi, tapi saya sudah tergambar eh, situasinya seperti apa, akan seperti apa. Saya ya apa sudah mengerti lah medan-medan di sana. Cuman kadang ada nemu hal-hal seperti itu. Ya, nuhun, Ustaz. Baik. Untuk komunikasi di sana memang eh, kadang travel memberikan amanah sebagai pimpinan perjalanan ataupun
Oh, halo, Aman kah? halo, halo. Tadi sepertinya Aman. sempat terputus ya Iya, tadi koneksinya sepertinya. terputus. Iya. Oke. Aman kah? Suara saya aman? Ya, ya. Sekarang sudah aman, Pak Aman, aman, Ustadz. aman, aman. Ustaz. Baik, saya lanjutkan. Jadi teman-teman untuk yang bisa mendapatkan kesempatan tersebut, nah digunakan sebaik-baiknya untuk komunikasi. Untuk komunikasi dengan pihak penyelenggara yang ada di Saudi. Seperti Mutawif, seperti handling. Nah, jadi kayak Mutawif, handling di sana teman-teman harus bisa komunikasi. Kalau bisa dibuatkan grup WhatsApp-nya. Jadi ada grup koordinasi ketika pengen berangkat ataupun bimbing atau menjadi koordinator pimpinan perjalanan haji dan umroh. Jadi sampai di sana itu teman-teman bisa melihat di sana tuh apa alhamdulillah pesawat udah landing, jumlah bagasinya berapa, jumlah apa tas ranselnya berapa, atau ada kursi roda atau tidak, atau baby stroller atau tidak. Semua teman-teman bisa komunikasikan di sana. Jadi ada handling, ada mutawif, dan juga ada pihak pihak yang terkait tentang keberangkatan haji dan umroh kita di sini. Nah, terus yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara menyikapinya tentang kalau ada trouble di sana? Itulah makanya teman-teman harus butuh skill bahasa di situ. Teman-teman harus butuh skill bahasa karena orang asing itu lebih nyaman, lebih nyambung ketika teman-teman bisa bahasa mereka. Contohnya aja nggak usah jauh-jauh lah. Orang Sunda sama orang Jawa kalau ngomong pakai bahasa Indonesia suka nggak nyambung, ya kan? Nah, tapi kalau kita ngomong dengan bahasanya yang sama, nah itu bisa akan lebih akrab di situ. Nah, cuman sekarang, cuman sekarang kalau orang Arab sendiri itu bisa kok bahasa Inggris. Bagian petugas-petugas ya, bagian petugas-petugas yang ada di imigrasi, petugas bandara itu rata-rata udah mereka belajar bahasa Inggris. Mereka bisa belajar bahasa Inggris dan bisa juga ngomong mengaplikasikan bahasa Inggris. Sikap kita kalau ada orang Arab yang mungkin maksudnya orang luar warga di sana yang lebih agak memberikan masalah, lambat, rese lah dalam memeriksa. Kita harus tegas. Kita jangan gampang apa ya? Kita jangan gampang. Oh iya, ikut enggak? Jangan tegas. Orang Arab itu harus memang kita tegesin. Tegasnya bukan marah-marah ya. Tegasnya itu bukan marah-marah. Tegas bukan berarti emosi enggak. Kita harus betul-betul menunjukkan sikap kita. Tolong jangan bertele-tele, tolong jangan ini. Kita butuh ini segera. Kita tolong bantu saya. Nah, dan juga orang Arab itu tidak suka dibentak, tapi kita harus tegas di situ. Maksudnya jangan jangan sampai kita bikin masalah di negara mereka karena mereka punya pride tersendiri. Mereka punya pride tersendiri tentang apa ya? Maksudnya ini tanah saya. Kamu jangan macam-macam di sini. Itu seperti itu. Mereka punya pride begitu. Oleh karena itu kita tegasnya Tuan, tolong please bantu misalnya atau gimana bahasanya dengan menggunakan bahasa yang bagus supaya mengatakan kalau kita butuh dan kita betul-betul pengen cepat dan ini mohon dibantu seperti itu. Seperti itu. Jadi jangan sampai antum malah bingung dan juga apalagi kalau sampai jamaah ketum tangis, nah itu bahaya di situ. Bisa nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Allah a'lam bishawab. Oke, makasih Pak Ustadz. Udah dijawab. Mungkin cukup kali ya untuk sesi Q&A-nya Pak Ustadz. Karena masih ada banyak informasi lagi nih yang akan disampaikan oleh tim kita. Oke, mungkin nextnya bisa kita lanjut lagi. Oh ya, sebentar. Sebelumnya, teman-teman pantau terus ya sampai akhir ini karena kita bakal ngasih tahu informasi mengenai pelatihannya dan juga sertifikasinya nih. Karena ada diskon khusus nanti untuk teman-teman yang mendaftar hari ini, khusus hari ini teman-teman webinar di sini. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke Pak Adin untuk bisa menyampaikan informasi. Baik, terima kasih Mbak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Baik, jazakumullah khair untuk rekan-rekan semua yang sudah bisa hadir pada web series kedua kita hari ini. Terima kasih juga jazakallah khair untuk Ustadz Andi Rizkulullah untuk materi hari ini. Masya Allah. Memang beda ya kalau misalkan profesional sekaligus praktisi yang langsung membawakan materinya, itu semuanya bisa terbuka dengan gamblang. Bagaimana skill-skill apa saja yang harus kita miliki untuk bisa eh, menjadi seorang tour leader. Nah, kami akan menginformasikan bahwa eh, kita akan ada seri-seri selanjutnya ya. Jadi kita sudah dua kali ini mengadakan webinar series. Insya Allah pada bulan Juni nanti kita akan melaksanakan program pertemuan offline, kopdar offline untuk teman-teman bagaimana step untuk bisa menjadi tour leader ya. Jadi kita insya Allah tanggal atau week kedua atau week ketiga di bulan Juni kita akan mengadakan pertemuan offline untuk lebih mengetahui bagaimana proses atau step-step untuk bisa menjadi seorang tour leader sampai nanti kita memiliki sertifikasi BNSP. Kenapa kita harus memiliki sertifikasi BNSP? Karena yang sudah Ustadz Andi bilang juga, walaupun memang itu bukan menjadi syarat wajibnya, tapi sertifikat BNSP itu merupakan modal yang paling penting ya bagi teman-teman tour leader kalau mau diakui sama dunia kerja khususnya dunia kerja di bidang wisata umroh dan haji ya, ataupun di dunia wisata halal lainnya. Jadi memang sertifikat BNSP itu adalah sertifikat yang bisa eh, kita peroleh melalui pelatihan dan juga uji kompetensi dan itu kita akan laksanakan. Jadi eh, kita akan melakukan eh, apa namanya tahap pelatihan-pelatihan nanti yang akan diinformasikan oleh Pak Bagja di sini dari bisnis. Kita setelah pelatihan-pelatihan tersebut kita juga nanti akan proses sampai akhirnya menuju sertifikasi untuk masing-masing personal. Nah, kita juga mengadakan program yang namanya tour leader khusus umroh khusus tour leader. Nah, di mana syarat menjadi tour leader kan salah satunya itu ada yang sudah pernah pergi haji dan umroh. Nah, bagaimana apa namanya hal itu bisa terpenuhi gitu ya. Nah, itu juga nanti kita akan adakan program umroh khusus untuk tour leader, di mana programnya tersebut adalah benar-benar program praktek bagaimana cara handling seorang tour leader terhadap jamaahnya dari mulai berangkat sampai ke- kembali lagi ke tanah air, dan itu nanti juga akan disampaikan secara jelas oleh Pak Bagja. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan waktu untuk selanjutnya kepada Pak Bagja. Dipersilakan. Ya, Baik. Pak Bagja silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Sangat warahmatullahi menarik ini. wabarakatuh. Jadi, Pak Ustadz, terima kasih sekali. Insight-nya sangat-sangat bermanfaat. Jadi, buat teman-teman, tour leader itu sesuai dengan judul kita adalah peta dan karir ya, peta karir. Ini memang satu kesempatan buat teman-teman yang ingin berkarir di bidang tour leader. Secara jelas dan gamblang, Ustadz sudah menjelaskan hampir lebih dari 1 jam ya, eh, seperti apa yang harus dilakukan. Dibutuhkan skill, dibutuhkan knowledge, dan juga dibutuhkan attitudes. Nah, tadi ada disinggung apakah tour leader itu butuh sertifikat. Sejauh seorang tour leader itu memiliki skill, knowledge, attitude yang yang sesuai untuk kegiatan ibadah umroh dan haji, dan juga itu sudah eh, memenuhi kriteria persyaratan yang diminta ya, baik di aturan dari di negara kita dan juga di negara sana, tentunya itu sudah dianggap kompeten secara pribadi. Tapi tentunya juga ada nilai tambah apabila tour leader ini memiliki sertifikat kompetensi. Karena pembuatan kompetensi ini
mengacu kepada satu profesi tour leaders yang juga memiliki okupasi. Nah, sertifikasi kompetensi itu hanya ada satu badan di Indonesia yang memberikan kompetensi, itu BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nilai tambahnya tentu sangat banyak. Tadi yang dijelaskan oleh Ustadz bahwa kalau kita belanja makanan yang sudah ada SNI dan ada BPOM-nya, tentunya lebih menjamin dan lebih juga pertama lebih menarik dan juga lebih menjamin akan kualitas dan produk itu. Dan demikian juga tour leader yang sudah memiliki sertifikasi tentunya diharapkan juga bisa memberikan layanan kepada wisatawan, pada jamaah yang lebih baik. Nah, apa yang kita bisa sambungkan dengan lembaga pelatihan? Nah, tentunya tadi juga ada yang sudah punya sertifikasi tapi belum melakukan pekerjaan sebagai tour leader. Ada yang sudah berkali-kali mengikuti rombongan sebagai koordinator tapi belum bersertifikasi. Nah, kita mencoba di wadah ini, di komunitas kita ini, di Tour Leader Series ini menggabungkan semua potensi itu. LKP Bisnis kita memberikan pelatihan dan juga kami memfasilitasi sertifikasi. Kenapa kami katakan memfasilitasi? Karena harus dibedakan ranah pelatihan dengan ranah sertifikasi. Karena ranah sertifikasi itu mutlak milik kewenangan dari BNSP yang diamanahkan kepada lembaga sertifikasi profesi. Nah, dalam hal ini LKP Bisnis yang memberikan pelatihan kita berkoordinasi dengan salah satu LSP yang memang memberikan sertifikasi kompetensi untuk tour leaders. Nah, apa yang bisa kami tawarkan? Kami bisa memberikan satu pelatihan untuk tour leaders, ya. Jelas. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Andi bahwa kita harus mempunyai skill, knowledge, dan attitude. Nah, di sisi lain juga kompetensi itu akan menilai kompetensi kita untuk skill, knowledge, dan attitude tersebut. Nah, jadi ada 33 komponen unit kompetensi yang akan diuji oleh LSP. Nah, pasti akan bingung nih, berbeda. Enggak, sebenarnya apa yang ditanyakan, unit kompetensi yang ditanyakan itu sebenarnya hampir semua itu sudah tercakup dalam informasi singkat ya yang disampaikan Pak Ustadz. Artinya pelatihan nanti akan memberikan lebih kepada pertama adalah sharing. Seperti apa sih tour leaders? Apa yang harus dilakukan oleh seorang tour leader sebagai pemimpin perjalanan wisata? Dia harus memulai dari awal, merencanakan, kemudian juga mengatur, membawa, ya kan, menjaga sampai utuh, aman kembali ke tanah air. Nah, ini semua unit kompetensi. Jadi pelatihan akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah kepada konten tour leader itu sendiri. Yang jadi mungkin nanti paparan yang disampaikan oleh Ustadz Andi Reza itu akan dibikin lebih panjang, lebih mungkin waktu yang 1 jam lebih ini kita masih kurang kan, masih banyak yang ditanyakan, banyak kasus. Nah, itu nanti akan dijelaskan. Nah, kemudian di pelatihan yang lanjutannya kami akan menyiapkan buku panduan dan juga kertas kerja untuk bisa menjawab, ya, katakanlah dari pihak asesor itu pada saat sesi apa dia mungkin akan bertanya langsung, dia minta kita lakukan satu role play, ya, juga akan melihat mungkin portofolio kita. Nah, di situ kita menyiapkan seperti apa kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Nah, jadi buat teman-teman itu ada opsi ikut pelatihannya saja untuk mendapatkan ilmunya dari Pak Ustadz. Nah, tadi Pak Ustadz bilang akan lebih baik kalau ditambahkan nilai tambah ikut sertifikasi apabila peserta yang sudah mengikuti pelatihan ingin mengikuti sertifikasi akan dibantu difasilitasi termasuk juga dibimbing nih ada BIMTEK-nya untuk bisa memenuhi kriteria yang disyaratkan kompetensi oleh BNSP untuk tour leaders. Di dua ya.
Nah, kita berharap tadi Pak Ustadz bilang langsung saja ambil ke sertifikasi karena apa itu akan menjadi nilai tambah. Apakah bisa langsung dimanfaatkan? Kita punya komunitas. Ya, tadi salah satu poin yang disampaikan oleh Ustadz, bagaimana supaya kita bisa kelihatan, ya kita harus aktif ya, menghubungi travel-travel ibadah umroh dan haji, dan kita juga bisa berkomunikasi di komunitas. Kita akan, tadi Pak Adin sudah menyampaikan akan banyak lakukan kopdar-kopdar, kita juga akan melakukan webinar-webinar, kita bisa mendapatkan inputan. Dan kita juga bisa mungkin dari situ ada saluran kita untuk bisa menyalurkan kompetensi yang dimiliki teman-teman yang mengikuti pelatihan dan juga sudah memiliki sertifikat BNSP. Nah, persoalannya ya, untuk mengikuti sertifikat dari LSP juga ada persyaratannya. Persyaratan mereka yang pertama sudah pernah mengikuti pelatihan tour leader. Nah, yang kedua bagi mereka yang sudah punya pengalaman sebagai tour leader selama 2 tahun, juga itu bisa mengikuti sertifikasi. Jadi, semua kesempatan ini bisa kita manfaatkan. Nah, seperti apa sih pelatihannya? Tentunya banyak ya, karena tingkat leverage ataupun pemahaman teman-teman yang katakanlah benar-benar masih zero juga mungkin butuh jam terbang latih yang lebih banyak. Kita bisa buatkan paket yang mungkin khusus untuk teman-teman yang butuh ilmunya dulu, ya. Tentu kita akan bisa buatkan satu skema yang lebih panjang. Tapi buat teman-teman yang sudah punya pengalaman, mungkin hanya perlu sedikit sedikit dikasih pitch ya. Ini seperti ini loh, masalah-masalah kendala-kendalanya seperti apa, ya kan? Tinggal nanti dikoneksikan dengan persyaratan kompetensi. Nah, kemudian yang paling ideal adalah apabila teman-teman itu bisa mengikuti pelatihan sekaligus field trip. Ya, ini satu hal yang besar, tapi kan pasti nilainya besar. Nah, seperti apa hal itu bisa terjangkau? Apakah bisa? Ya, tentunya tidak ada yang tidak bisa. Kembali tadi poin terakhir, nomor 10 skill yang disampaikan oleh Ustaz, kita tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah berikhtiar akan menjadi tour leaders, itu akan diarahkan, akan dibukakan jalan. Namun bukan berarti juga mereka-mereka yang mungkin tidak punya passion sebagai tour leader, karena tour leader itu jelas ada skill yang satu skill utama yang juga harus dipenuhi adalah leadership. Namanya juga tour leader kan, leader. Nah, ini yang leader ini selain juga harus dapatkan ilmunya, ilmunya harus dipelajari, dan juga tentu harus ditempa dengan pengalaman-pengalaman. Pengalaman bisa didapati di pengalaman pribadi, tapi juga bisa mendengar ataupun sharing dari para ahli, master-master senior dari tour leader seperti Pak Ustadz. Nah, inilah yang akan dirangkum dalam pelatihan. Jadi, saya sebutkan bahwa kita punya pelatihan khusus untuk tour leader yang akan kita fasilitasi langsung dengan sertifikasinya. Angkanya berapa? Perlu disampaikan nggak, Bu Pak Vita nih? Mungkin ada yang ingin Sampaiin tertarik dong ya. Pak, biar sekalian Oke. saya kasih linknya juga nih Pak. Oke, jadi kita punya paket ya untuk pelatihan sekaligus langsung kita Ya, lakukan mungkin bisa bimbingan. langsung Pak. Bimtek itu sebesar 2,7. Jadi ada 2 hari pelatihan. Ya, pelatihan pertama itu full. Itu ilmunya dapat dari Pak Ustadz. Kemudian di hari yang kedua kami berikan bimbingan teknis. Bagaimana mensikapi, bagaimana memahami untuk konteks uji kompetensinya. Ya, kita akan dibuatkan panduan, ada kertas kerja termasuk juga nanti ada simulasi. Jadi apa yang diajarkan oleh Pak Ustadz itu gini simulasinya. Tadi ada kasus bagaimana menghadapi custom di Saudi Arabia, ya kan? Bagaimana menghadapi proses check-in. Kita akan bantu dengan checklist yang akhir bisa menjadi panduan bagi teman-teman. Dan tentunya eh, poin ini apabila hari ini akan diambil kita bisa memberikan diskon 10%. Ya, jadwal lengkap teman-teman bisa ikuti, bisa pantau di komunitas tour series. Nah, ideal tentunya tadi ya kita punya namanya field trip khusus.
bagi peserta. Nah, itu akan bisa juga kita combine. Jadi peserta yang memilih, oke, selebih baik saya ikut aja langsung yang field trip. Jadi bisa langsung latihan di tempat, itu sudah termasuk paket pelatihan dan sertifikasinya. Ya, harga nanti ada dari Jalan Halal, Pak Faiz akan menjelaskan. Nah, tentunya karena nilai besar akan ada tip and tricksnya. Ya nanti teman-teman bisa pantau terus di Tour Series kita bagaimana caranya untuk bisa pergi tanpa harus bayar. Ya, ada yang namanya sebagai agent, kita juga bisa menjual paket-paket, membantu menjual paket, yang tentunya akan sangat-sangat menarik. Jadi mungkin dari saya pitch-nya cukup sedemikian Bu Vita. Nanti teman-teman bisa lihat dari harian ya, kita akan melempar beberapa pitch sedikit-sedikit seperti apa informasinya. Sering-sering lihat ke komunitas Tour Leader Series. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah ada admin juga nih yang kirim linknya Pak Bagja di samping dengan untuk teman-teman yang bergabung webinar hari ini dapat kode spesial diskon nih Pak. Kodenya itu diskon 10%. Eh, Dimasukkan nanti ketika ingin mendaftar harus sesuai eh, tulisannya seperti yang ada di kolom chat ya. Oke, kemudian mungkin nextnya bisa dari teman-teman tim Jalan Halal mau ingin berbicara. Oke. Ya, boleh, Mbak. Ya, silakan Pak Faiz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semua. Saya Faiz dari Jalan Halal nih. Mungkin tadi Pak Bagja sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana sih nanti yang akan kita lakukan. Nah, kita dari Jalan Halal Travel, tentu saja yang namanya pekerjaan tour leader itu kan pekerjaan lapangan ya. Intinya nggak mungkin di ruangan gitu ya. Pasti. Nah, itu kan pasti dituntut selain teori yang kita bisa belajar dengan online atau tatap muka atau baca, tentu saja kita dituntut praktek, ya kan? Jadi dituntut benar-benar kita praktek komplit teori tahu dan praktek juga sudah pernah melakukan. Dari Jalan Halal sudah menyiapkan paket khususnya untuk tour leader umroh nih. Untuk tour leader umroh dari Jalan Halal Travel sudah menyiapkan umroh paket ekonomis untuk spesial untuk tour leader. Ini nanti keberangkatannya di planningnya untuk di bulan Agustus dan Oktober, Pak Baja. Nah, jadi untuk bulan Agustus kita sudah siapkan, mungkin nanti kita segera share flyernya. Itu untuk bulan Agustus keberangkatannya paket yang sudah kita buatkan itu adalah paket 9 hari. Dan tentu saja karena ini memang peruntukannya bukan hanya umroh seperti biasa, nanti itinerary-nya pun kita sesuaikan. Eh, kita sesuaikan dengan peruntukan kita, peruntukan untuk melatih dan memberikan pengetahuan, pengalaman bagi para calon tour leader. Sehingga memang bukan umroh biasa yang hanya ibadah terus jalan-jalan. Nah, ini juga ada nanti tentunya ada tim. Selain jemaah, kita menjadi jemaah, juga ada tim yang melatih kita atau memberikan informasi tentang bagaimana sih seorang tour leader yang melakukan seperti Pak Bagja tadi sampaikan, terus Ustadz Andi juga sampaikan fungsi daripada tour leader. Nah, kita siapkan itu paket untuk keberangkatan yang paling cepat adalah di bulan Agustus, paket 9 hari.
Dan kita juga tadi seperti Pak Bagja sudah sampaikan juga, kalau untuk paket yang eh, apa namanya tadi itu eh, dapat Pelatihan. diskon, ya dapat diskon 10%, kita juga ada cashback sebesar 500.000 rupiah. Jadi paketnya adalah 26 juta. Paket 26 juta itu 9 hari, keberangkatannya insya Allah di bulan Agustus, dan di sini memang titik beratnya adalah umroh plus kita punya dilatih untuk punya pengalaman sebagai tour leader gitu loh ya. Jadi memang fokus titik beratnya adalah selain umroh, nilai tambahnya adalah memang kita fungsikan untuk umroh untuk tour leader. Jadi Anda nanti ada tim, ada pihak-pihak yang memang punya kemampuan, punya keahlian, dan punya pengalaman penuh untuk melatih para teman-teman calon tour leader menjadi tour leader yang tentunya mempunyai pengalaman yang sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga bisa memberikan servis yang mumpuni, servis yang baik pada saat memang benar-benar menjadi difungsikan sebagai tour leader daripada travel-travel umroh. Itu Pak Bagja, mungkin Mbak Vita, penjelasan saya. Dan nanti ininya memang flyernya kita akan share ke semua teman-teman sekalian, eh, agar bisa dilihat mungkin kapan rencana keberangkatannya dan berapa harganya. Ini sudah ditampilkan 26 juta dengan cashback 500.000 rupiah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, mungkin tambah gitu. sedikit Mbak Vita. Ya, boleh Pak. Ya, Afwan tadi agak kelewat ya. Jadi memang selain dari pelatihan-pelatihan secara apa namanya online ataupun offline, kita ada paket umroh tour leader. Nanti kita juga setelah itu punya komunitas sendiri, komunitas tour leader yang insya Allah akan langsung apa namanya pimpin atau di lead oleh Ustadz Andi. Jadi akan langsung di-lead oleh Ustadz Andi. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai kompetensi di bidang tour leader itu insya Allah nanti kita akan bersama-sama dalam satu komunitas untuk bisa memberikan apa namanya hasil yang terbaik gitu ya untuk teman-teman tour leader supaya bisa menjalin apa komunikasi, menjalin ukhuwah dengan travel-travel yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman tuh bisa langsung apa namanya punya kesempatan yang lebih besar lah untuk bisa berangkat bareng travel-travel yang ada di Indonesia, insya Allah. Baik, Mungkin itu Mbak tambahannya. izin juga Oke. menambahkan Mbak Vita ini tadi mumpung karena Pak Adin bicara dan tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Ustadz ya bahwa untuk teman-teman yang merasa mungkin wah masih kurang nih apa pemahaman ataupun ilmu ataupun skillnya kita juga bisa menyediakan tadi kan tadi ada beberapa misal video video konten yang membuat. Nah, kami juga menyiapkan soft skill seperti itu, juga mungkin skill-skill untuk seperti apa digital marketing, kemudian juga untuk konten kreator, bagaimana mengedit ya satu video yang akan mungkin menjadi nilai tambah buat teman-teman. Jadi ini semua nanti akan kami share serial-serial tambahan. Berarti ini apa kayak semacam add-on ya dari keahlian teman-teman sebagai tour leaders dalam grup di Tour Leader Series. Demikian Mbak Vita, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eh, Bagja. Kalau boleh saran, Mbak Vita, izin. Kalau Ya, boleh ya. saran, nanti semua informasi-informasi yang diberikan di webinar kali ini bisa dituliskan, di-share lagi di grup kita. Ya. Jadi biar teman-teman yang mungkin tadi terputus koneksi Zoom-nya bisa mengikutinya dan juga bisa berpartisipasi.
apa yang disampaikan oleh Pak Adin, disampaikan oleh Pak Bagja, sama Pak Faiz juga disampaikan nanti di grup tersebut, biar teman-teman yang ketinggalan juga tidak terlewatkan informasi penting. Barakallahu Ya, fikum. oke. Ya, siap. Ya, Pak Ustadz, pastinya nanti kita teman-teman admin semua bakal share semua informasi yang udah kita sampaikan di akhir-akhir ini. Oke, mungkin cukup sekian sebelumnya. Sebelum saya mengakhiri, saya mau informasi juga nih, next aktivitas kita apa? eh Jadi untuk di bulan Juni nanti kita bakal ada pertemuan kayak istilahnya kopi darat lah bersama dengan teman-teman tour leader yang mau sharing, yang mau kumpul juga nih ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang mungkin tadi juga udah banyak yang komen udah pernah juga menjadi tour leader. Nah, di acara ini bisa banget nanti kita kumpul bersama, sharing bersama. eh, buat ngobrol dan sharing pengalaman satu sama lainnya. Eh, Bentar, saya share eh, file. Oke, mungkin nanti admin share aja di grup. Teman-teman bisa cek aja di grup ya untuk flyernya. Oke, ada lagi tambahan dari bapak-bapak? Apa sudah cukup? Cukup Pak insya Ustadz, Allah. oke. Udah cukup semua, oke. Cukup. Oke, mungkin cukup sekian untuk acara webinar hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua yang udah bergabung dan antusiasme yang luar biasa untuk bisa bergabung di weekend ini yang seharusnya teman-teman bisa istirahat tapi tetap untuk memilih belajar bersama. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa dan ketemu lagi di next event kita. Pantau terus jangan jangan live group, bisa lihat terus, cek terus grup kita di yang udah gabung grup. Ok, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Jazakumullahu Ustaz. khairan Terima atas kasih Pak Khairan. Ustadz, ilmunya. Bapak Bagja, Barakallahu fikum. Bapak-bapak, Mas Adin, Bapak-bapak semua. Terima Iya, kasih semua. barakallahu fikum. Baik. Jazakumullah Barakallah. khairan. Waalaikumsalam. Pamit. Pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum.